Investasi bodong. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Puluhan ribu warga Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menjadi korban investasi bodong. Belakangan ini lu pasti sering banget denger istilah ini kan, mulai dari binary option, terus robot trading, investasi haji, investasi koperasi, you name it lah, pokoknya banyak lah jenis-jenis investasi bodong. Dan ini terjadi nggak cuma sekali dua kali di Indonesia, kayak mati satu tumbuh 1000 gitu. Bikin gue berpikir, kenapa sih orang Indonesia itu gampang banget kemakan rayuan tipuan yang kayak gitu? Pasti ada yang salah nih dengan orang Indonesia ini. Tapi apa itu yang bikin orang Indonesia bisa keulang lagi jatuh ke dalam investasi bodong itu? Nah, itu yang mau gue bahas di video ini. Gue jadi inget dulu zaman gue SD tuh orang tua gue ngajak gue untuk ikut seminar gitu. Orang-orang yang ngisi seminarnya tuh yang kayak berdasi berjas semua. Dan mereka ini pada ngomongin kesuksesan mereka lah gitu. Dan mereka mau mengajak orang-orang yang ikut seminar ini untuk ikut ke dalam mereka gitu. Makin lama gue tahu, makin lama gue dewasa, makin lama gue paham, makin lama gue banyak. Akhirnya gue tahu dulu zaman SD gue ikut seminar itu adalah MLM. Skema Ponzi pertama yang gue rasakan di dalam hidup gue gitu, yang dirasakan dalam keluarga gue gitu. Itulah pertama kali gue kena investasi bodong. Tahu siapa yang ngajakin kedua orang tua gue tadi? Saudara gue sendiri, saudara deket, dan mereka bisa-bisanya ngajakin atau memanfaatkan literasi finansial keluarga gue yang saat itu masih kurang gitu untuk ikut ke dalam bagian mereka. Dan inilah yang mau gue garis bawahin, literasi finansial. Pemahaman literasi finansial di Indonesia tuh masih mengedepankan sisi cuan, sisi keuntungan, sisi mudah, sisi cepet, sisi yang manis-manisnya aja lah. Padahal sebenarnya banyak lagi sisi yang lain gitu, termasuk sisi kerugian, sisi sistemnya bagaimana, terus cara menghadapinya, dampak resikonya nanti bagaimana cara kita menghadapi resiko tersebut kalau terjadi. Itu kan sisi-sisi yang sebenarnya harus dibahas juga gitu. Kita berhak buat mendapatkan informasi yang berimbang soal literasi finansial. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang manis, ada yang pahit. Kalau kita lihat para pelaku penipuan ini kan hidupnya mereka mewah-mewah gitu. Dan selalu ditampilin, selalu flexing gitu di sosial media gitu. Apa aja yang dijual para pelaku penipuan ini gitu, apa aja yang disampaikan lewat dalam videonya, message-nya atau segala macam, orang Indonesia itu akan selalu ngikutin dengan mudahnya gitu, tanpa proses dulu, tanpa cari tahu dulu. Padahal kalau kita lihat ya, orang yang beneran kaya itu mereka nggak pernah nampilin kekuasaannya gitu, nggak pernah sok pamer, nggak pernah pamer kekayaan, nggak pernah flexing. Jadi gimana caranya lu bisa terhindar dari predator investasi bodong ini? Sebenarnya caranya gampang. Lu selalu tanamkan sifat skeptis setiap ada model investasi yang masuk atau yang datang ke kalian gitu. Entah itu dari teman, saudara, orang tua. Tanamkan selalu sifat nggak percaya bahwa model investasi dia itu bagus. Jadi sehingga lu bisa riset, lu bisa cari tahu. Sama yang paling penting satu lagi, pakai akal sehat gitu. Nggak mungkin ada robot trading yang sehari bisa menghasilkan cuan 1% gitu. Berarti sebulan 30%. Terus orang ini ngajakin lu buat ikut menikmati 30% ini bisa. Nggak bakal ada. Orang kalau udah punya tahu duit 30% dalam sebulan, dia pakai sendiri itu aplikasinya, robot trading, nggak bakal dibagi-bagi. Apalagi yang udah jelas-jelas dikatakan oleh pemerintah dia ilegal. Artinya kan tanpa ada landasan hukum, tanpa dilindungi negara gitu segala macam. Kalau mereka bawa kabur duit lu gimana? Lu nggak bisa ngadu ke negara mau bodo amat orang dia ilegal, nggak ada di bawah gua gitu. Soalnya yang legal aja lu bisa rugi, apalagi yang ilegal, bayangin coba. Intinya kejahatan scam, penipuan, skema Ponzi, investasi bodong itu pasti udah ada dari zaman dulu dan akan selalu ada gitu ke depannya, dengan cara yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan platform yang berbeda-beda. Nah, cara mutusinnya tuh emang harus dari hilirnya gitu, dari masyarakat yang harus teredukasi finansial secara baik. Cerna dulu, pahami dulu setiap ada model investasi yang masuk, tanya kerabat, tanya teman, tanya saudara. Informasi investasi ilegal atau enggak tuh sekali ketik di Google tuh udah ada kok semua sekarang. Ya, semoga kalian terlepas dari jeratan orang-orang yang berusaha menipu kalian dengan investasi bodong ini.